Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah SEMM, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 5B. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita tetap diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani, sehingga kita tetap bisa belajar bersama, bersilaturahmi meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, selawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita tetap merasakan nikmatnya iman dan Islam. Baik, kami dari kelompok 10 di sini mendapatkan materi perangkat organisasi, konsep manajemen, fungsi dan tujuan koperasi. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdurrahman, NIM 1907211000144. Ada rekan saya Robiatul Maulidiyah dengan NIM 1907211000117, dan ada juga Irodatul Hasanah dengan NIM 190721100100084. Oke, mungkin langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu Irodatul Hasanah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irodatul Hasanah, NIM 1907211000084. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu organisasi. Nah, organisasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang berarti alat. Nah, organisasi itu sendiri itu adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Jadi organisasi itu merupakan perkumpulan individu-individu yang memiliki visi dan misi yang sama, sehingga mereka itu berkumpul untuk mencapai tujuan yang sama, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat organisasi. Nah, perangkat organisasi ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21 tentang perkoperasian menyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, pengelola, dan pengawas. Baik, kita akan kupas satu persatu. Nah, yang pertama itu rapat anggota. Nah, rapat anggota ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Nah, keputusan rapat anggota itu diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, di mana setiap anggota itu memiliki hak suara. Selanjutnya itu hal-hal yang harus ditetapkan dalam rapat anggota. Yang pertama itu menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Yang ketiga, menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. Yang keempat, menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Yang kelima, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. Yang keenam, pembagian sisa hasil usaha. Yang ketujuh, itu menetapkan keputusan penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi. Baik, yang kedua itu pengurus. Nah, pengurus ini dipilih dari dan oleh anggota koperasi yang berperan mewakili anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi maupun usaha koperasi. Nah, adapun tugas-tugas pengurus, yang pertama itu mengelola koperasi dan usahanya. Yang kedua itu mengajukan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja. Yang ketiga itu menyelenggarakan rapat anggota. Yang keempat, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Yang kelima itu menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Yang keenam itu memelihara daftar buku anggaran dan pengurus.
Selanjutnya itu fungsi pengurus. Nah, setelah kita mengetahui tugasnya, kita harus juga mengetahui apa sih fungsi pengurus itu. Nah, fungsi yang pengurus itu yang pertama itu sebagai pusat pengambilan keputusan yang tertinggi. Yang kedua itu sebagai penasihat. Yang ketiga itu sebagai pengawas, dan yang keempat itu sebagai penjaga keberlangsungan hidup organisasi. Kelima itu sebagai simbol. Baik, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu pengelola atau manajer. Nah, dalam mengelola koperasi, pengurus dapat menunjuk pengelola yang dianggap cakap dan profesional. Nah, kewajiban pengelola atau manajer nih teman-teman, yang pertama itu melaksanakan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh pengurus. Yang kedua, memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan-kegiatan di unit-unit usaha. Yang ketiga, membimbing dan mengarahkan karyawan seefisien mungkin untuk menciptakan karyawan yang berkualitas. Yang keempat, mengusulkan kepada pengurus tentang pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Yang kelima, itu menyusun program kerja, rancangan anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi tahunan untuk disampaikan ke pengurus sebelum dimulainya rencana dan anggaran yang baru. Nah, selanjutnya itu dievaluasi sekaligus perencanaan bagi pengurus untuk disampaikan di dalam rapat anggota. Yang keenam, itu membuat laporan pertanggungjawaban kerja. Nah, di sini ada fungsi utama dari seorang manajer itu. Yang pertama itu melaksanakan tugas sehari-hari di bidang usahanya. Yang kedua, bertanggung jawab atas administrasi kegiatan usaha dan organisasi koperasi. Yang ketiga, itu mengembangkan dan mengelola usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Baik, yang terakhir nih dari perangkat organisasi koperasi, yaitu pengawas. Nah, di sini ada beda ya teman-teman, ada pengawas konvensional dan ada pengawas syariah. Baik, kita lanjut ke pengawas konvensional terlebih dahulu. Nah, dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 itu menyatakan pengawas merupakan salah satu perangkat organisasi yang diangkat dari dan oleh anggota dalam rapat anggota tahunan. Nah, adapun tugas dan fungsi dan wewenang pengawas itu berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, yaitu yang pertama, itu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus dan pengelola koperasi. Yang kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Yang ketiga, meneliti catatan yang ada pada koperasi. Yang keempat, itu mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Yang kelima, itu merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga. Yang keenam, itu memeriksa sewaktu-waktu tentang keuangan dan membuat berita acara pemeriksaannya. Yang ketujuh, jadi teman-teman, yang keenam ini kan memeriksa sewaktu-waktu tentang keuangan dengan membuat berita acara pemeriksaannya. Jadi nggak boleh tuh secara mendadak gitu. Jadi harus membuat berita dulu untuk pengawas itu memeriksa gitu. Yang ketujuh, itu memberikan pendapat dan saran kepada pengurus atau rapat anggota mengenai hal yang menyangkut kehidupan koperasi. Yang kedelapan, itu memperoleh biaya-biaya dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan keputusan rapat anggota. Yang kesembilan, itu mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya pada rapat kerja tahunan. Baik, itu yang konvensional. Nah, kita beralih kepada pengawas yang syariah nih. Nah, Dewan Pengawas dalam koperasi syariah itu memiliki dua badan pengawas. Yang pertama itu Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini berfungsi memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan koperasi syariah sekaligus mengawasi jalannya produk tersebut yang dilakukan oleh pengelola sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, yang kedua itu Dewan Pengawas Operasional. Nah, Dewan Pengawas Operasional ini tugasnya itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi syariah. Ini berfungsi memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan koperasi syariah sekaligus mengawasi jalannya
jalannya produk tersebut yang dilakukan oleh pengelola sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, yang kedua itu Dewan Pengawas Operasional. Nah, Dewan Pengawas Operasional ini tugasnya itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi syariah. Nah, kemudian membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya berdasarkan hasil penelitian atas catatan yang ada di koperasi syariah dan segala keterangan yang didapat dari pihak pengelola. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dilanjut ke pemateri yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Maulidia dengan NIM 117. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen koperasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Kemudian, manajemen koperasi adalah manajemen usaha yang pada umumnya diterapkan pada usaha koperasi, atau dengan kata lain bagaimana menerapkan pengolahan ekonomi modern pada usaha koperasi secara profesional yang dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Manajemen koperasi di sini dapat menunjuk pada orang atau sekelompok orang, atau bisa juga menunjuk pada proses. Dalam hal ini, manajemen koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan manajer, yang dimana ada hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut, yaitu tidak ada satu unsur yang bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsur-unsur lainnya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan proses manajemen organisasi. Ada beberapa fungsi dan proses manajemen koperasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah langkah pertama untuk setiap tindakan yang menentukan strategi sebagai cara untuk mencapai hasil maksimal dari tindakan tersebut. Perencanaan dapat dikatakan suatu perkiraan masa depan yang didasarkan pada harapan yang beralasan. Perencanaan adalah bagian yang sangat penting untuk keberhasilan koperasi. Seorang manajer dan pengurus koperasi harusnya mahir dalam membuat sebuah rencana dengan baik. Perencanaan juga dapat diperbarui setiap waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan data yang lengkap dan informasi yang canggih, administrasi yang baik, serta komunikasi yang luas dan bermutu merupakan pendukung yang sangat berguna dalam perencanaan. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap anggota organisasi koperasi melakukan kegiatan yang dirinci dan dirumuskan menurut target dan susunan yang sudah ditentukan bersama. Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan sumber atau sarana yang jumlahnya sangat terbatas. Masing-masing kegiatan mempunyai hal yang sudah disepakati, yaitu mengikuti prosedur dan cara yang sesuai dengan konsep organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pengarahan. Gr. Terry dan L.W. Rui mendefinisikan pengarahan sebagai mengintegrasikan usaha-usaha anggota atau kelompok sedemikian rupa sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka untuk memenuhi tujuan-tujuan kelompok. Keberhasilan dalam pengarahan ditentukan oleh partisipasi pegawai, komunikasi yang cukup, dan kepemimpinan yang kuat. Ada beberapa fungsi pengarahan pada koperasi, yaitu yang pertama, pengarahan dari pengurus kepada anggota koperasi yang meliputi pemberian petunjuk kepada anggota pengurus dalam melaksanakan hak dan kewajiban agar mereka menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu pengarahan dari ketua pengurus kepada lainnya. Tujuan pengarahan ini agar dapat
agar para anggota dapat benar-benar bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, sehingga pengurus dapat dipercaya oleh anggotanya dan sebaliknya, para anggota aktif berpartisipasi dalam melaksanakan program yang direncanakan. Kemudian yang ketiga yaitu pengarahan pengawasan kepada pengurus yang bertujuan agar cara kerja pengurus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang keempat, pengarahan dari Dewan Penasehat dan Badan Pembina kepada pengurus dan BP mengenai sinkronisasi serta keselarasan kerja koperasi dengan lingkungan masing-masing. Kemudian pengarahan dari instansi atau lembaga fungsional terkait seperti koperasi pusat, koperasi gabungan, agar koperasi tetap menjalankan fungsinya secara utuh. Kemudian pengarahan dari manajer kepada karyawannya dan pengarahan dari manajer kepada anggota. Kemudian fungsi yang kemudian yaitu pengkoordinasian. Setelah sesuatu yang direncanakan, diorganisir dan diarahkan tindakan selanjutnya yaitu mengkoordinir kegiatan tersebut. Koordinasi dalam organisasi koperasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan pertemuan resmi antara manajer dan staf karyawan secara periodik. Kemudian yang kedua, ketua, pengurus, dan pengawas sebaiknya mengadakan pertemuan 1 bulan sekali untuk membahas kegiatan yang telah dilakukan dan yang telah datang. Kemudian yang ketiga yaitu membuat buku pedoman yang menjelaskan tugas masing-masing bagian yang berdasarkan pada anggaran dasar, sedangkan operasionalnya harus berlandaskan pada anggaran rumah tangga. Kemudian mengangkat kerja operasi di bawah pimpinan manajer untuk mengkoordinir kegiatan atau unit-unit yang terkait dan kreatif. Kemudian yang selanjutnya mengadakan pertemuan resmi antara semua unsur yang ada, yang dimana pertemuan tersebut disebut dengan rapat anggota. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu pengawas. Dalam sistem manajemen koperasi Indonesia, fungsi pengawasan berada di tangan pengawas yang bertindak atas nama anggota. Secara periodik, pengawas mengadakan pertemuan untuk membicarakan tata cara anggota. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan supervisi dari badan pemeriksa kepada para pengurus. Pengawas juga bertanggung jawab kepada anggota atas hasil pengawasannya, khususnya terhadap keuangan. Secara resmi, badan pemeriksa laporan keuangan sebelum dilaporkan kepada anggota dan rapat anggota tahunan, di mana hal ini biasanya dilakukan selama 1 tahun sekali. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen koperasi konvensional. Di mana konsep manajemen koperasi konvensional yaitu ada 5 konsep. Yang pertama yaitu manajemen umum, yang kedua yaitu manajemen kelembagaan, yang ketiga yaitu manajemen permodalan, ada yang keempat yaitu manajemen aktiva, dan yang kelima yaitu manajemen likuiditas. Yang pertama yaitu manajemen umum. Apa itu manajemen umum? Yang dinamakan manajemen umum adalah terdiri dari visi, misi, dan tujuan koperasi. Jadi di sini manajemen umum terdiri dari visi, misi, dan juga tujuan koperasi. Dan koperasi juga harus memiliki rancangan kerja jangka pendek maupun jangka panjang untuk operasional koperasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu manajemen kelembagaan, di mana manajemen kelembagaan di sini menggambarkan proses kerjasama dalam suatu tahanan dan pola hubungan antara anggota organisasi yang saling mengikat sehingga terbentuk hubungan antar manusia dan atau organisasi dalam suatu wadah yang di dalamnya terdapat faktor-faktor pembatas dan memiliki tujuan bersama. Jadi di sini manajemen kelembagaan ini seperti kerjasama dari lembaga ke lembaga lain, maupun dari organisasi ke organisasi lain, maupun dari koperasi ke koperasi lain. Yang ketiga yaitu manajemen permodalan. Manajemen permodalan adalah faktor yang sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan lembaga keuangan serta fungsi sebagai
kepercayaan masyarakat. Setiap pencipta aktiva selain berpotensi menghasilkan keuntungan, juga berpotensi menimbulkan risiko. Nah, itulah manajemen permodalan. Yang nomor 4 saya akan menjelaskan tentang manajemen aktiva. Apa itu manajemen aktiva? Adalah mencakup prosedur yang tepat dalam alokasi dan investasi dana sehingga terhindar dari penyaluran dana yang bermasalah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan alokasi aktiva. Alokasi aktiva adalah konsep sentral dalam perencanaan keuangan bagi manajemen investasi bisnis perbankan. Oke, itulah tentang manajemen aktiva. Di sini yang terakhir yaitu manajemen likuiditas, di mana manajemen likuiditas adalah koperasi diketahui dari fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga untuk menjaga likuiditas koperasi, pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang sudah jatuh tempo, dan sistem informasi manajemen yang mengadai untuk pemantauan likuiditas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen koperasi syariah, di mana konsep manajemen koperasi syariah di sini ada 4. Konsep manajemen koperasi syariah di sini ada 4. Yang pertama yaitu manajemen umum, yang kedua manajemen risiko, yang ketiga manajemen pemasaran, dan yang keempat yaitu manajemen strategi. Manajemen umum yaitu ada 7. Yang pertama yaitu rencana kerja dan anggaran, yang kedua yaitu visi misi, nilai, arah pengembangan, dan potensi pasar. Yang ketiga yaitu rencana strategis tahunan, yang keempat sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja. Yang kelima menyusun proyeksi keuangan tahunan, dan yang keenam yaitu penerapan sistem, yang ketujuh yaitu kepengurusan dan pengelolaan koperasi syariah. Baik, yang kedua yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu ada 5. Yang pertama yaitu risiko likuiditas, risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepengurusan, dan pengelolaan. Yang ketiga yaitu manajemen pemasaran, di mana manajemen pemasaran yaitu ada 2 konsep. Yang pertama konsep pemasaran koperasi syariah, yang kedua yaitu model pemasaran koperasi syariah. Di sini yang terakhir yaitu manajemen strategi. Manajemen strategi koperasi syariah harus jelas mengumpan berbagai faktor yang menjadi pendorong tercapainya pertumbuhan kinerja jangka panjang. Tujuan manajemen strategi koperasi syariah yaitu untuk membangun pertumbuhan maksimal, yaitu finansial anggota, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan sumber daya insani sejalan dengan jangka waktu berdirinya koperasi syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian yang dapat disampaikan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.